Oke Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semangat lagi. Ya. Waduh, belum bangun kayaknya ini. Belum bangun ya. Semangat lagi. Yes. Oke, nah ini semangat namanya. Petani kalau nggak semangat, waduh, gimana? Nyangkulnya nggak kuat nanti ya. Baik Bapak Ibu yang sangat kami hormati, alhamdulillah bersyukur sekali kita sudah masuk hari kedua ya. Hari kedua ini juga lebih padat juga Bapak Ibu. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita praktekkan. Namun sebelumnya supaya semakin semangat kita menyongsong hari ini, kami mohon di hari kelompok 2 untuk memandu Mars Aku Bangga Jadi Petani. Mic-nya satu lagi Mas Agus, ada mic-nya. Monggo dari kelompok 2 siapa? Ada dari kelompok B. Monggo Pak Haikal, monggo silakan. Pak Haikal. Sama Bapak, mau Pak? Oh, Pak Haikal dari kelompok 2. Iya, monggo. Sudah. Semangat pagi. Yes. Tarik dulu ya. Indonesia tanah yang subur. Tes dulu. 1. Berdiri. Lupa. Tes dulu ya. Indonesia tanah yang subur. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, pertanian membawa makmur. Indonesia tanah yang subur. Oke, sip. 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat, mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia Jaya Sentosa, Indonesia tanah yang subur, pertanian membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia Jaya Sentosa. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia Jaya Sentosa. Makasih PKB. Luar biasa dari Batak dah. Dari mana? Dari Medan.
Oh, luar biasa, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita ya. Untuk hari ini ada beberapa hal yang mau kita praktekkan. Nanti sesuai dengan rencana kita, nanti kesananya tolong teman-teman ya disiapkan kendaraannya. Ya nanti kalau memang kurang ya balik 2 kali lah ya. Teman-temannya dibantu untuk sampai ke sana. Karena kalau jalan kaki Bapak Ibu bisa, cuman lama nanti saling tunggu di sananya ya. Biasanya ada yang jalan kaki lama datangnya. Yang deket juga sih, cuman ya lama lah ya. Waktunya nanti habis di jalan. Agenda kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah sesi pertama prakteknya. Yang belah sini kelihatan enggak? Ya. Praktek sesi pertama ya. Praktek sesi pertama ya. Ini kita selesaikan jam 8 sampai jam 10 ya. Jam 8.00 sampai jam 10. Ini pembuatan 7 macam pupuk. Pembuatan 7 macam pupuk ya. Mulai dari urea, kemudian pembenah tanah, KCL, JPT, pungi, insek dan horti ya. Jadi ada 7 ini. Pertama adalah urea, kemudian adalah pembenah tanah, kemudian yang ketiga adalah KCL, keempat adalah JPT, pungi, insek dan horti ya, pupuk horti. Ini yang mau kita praktekkan mulai jam 8 ini. Kita pengarahan dulu karena ada prinsip-prinsip cara fermentasinya seperti apa ya. Kita bahas satu, ada yang sama semua seperti itu. Kemudian nanti jam 10 sampai jam 10.30 ini kita kopi break ya. Di sana, di kafe sana ya. Di Kafe Lembah Kemuliaan. Nah, kemudian jam 10.30 sampai jam 12. Nah, ini kita praktek pembuatan bedengan, nyangkul nih ya. Kayak tadi di video, pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan. Kemudian sawah buatan sampai jam 12. Kemudian jam 12 sampai jam 13 isoma, jam 12.00 sampai jam 13 kita isoma Bapak Ibu ya. Kemudian jam 13.00 sampai jam 14.30 lah ya. Kita praktek pembuatan media tanam dari galon. Dari galon dan karung ya, karung plastik. Kemudian 14.30 sampai jam 16 itu kita bisa review atau materi pertanian dasar ya. Ya. Jadi agenda kita hari ini Bapak Ibu, nanti kita bahas ya yang mau kita lakukan. Jadi yang pertama, sesi pertama, ini sesi kedua, pembuatan bedengan sesi kedua ya. Dan ini media tanam ini sesi ketiga. Sekarang kita bahas dulu Bapak Ibu cara pembuatan pembenah tanah. Ya, kenapa saya bahas ini dulu? Karena cara pembuatannya hampir sama dengan JPT, pungi, insek gitu Bapak Ibu ya, KCL, hampir sama seperti itu. Jadi kalau yang ini urea sama ini nanti beda ya.
kita jelaskan di sana pas ngelihat tempatnya dan bahan-bahannya, Bapak Ibu ya. Saya jelaskan yang pembenah tanah dulu ya. Pembenah tanah itu kita membuat pembenah tanah maksud dan tujuannya apa kira-kira Bapak Ibu? Memperbaiki tanah. Jadi kita bikin pembenah tanah memang tujuannya untuk memperbaiki tanah ya. Fungsinya ya, manfaatnya. Ya, satu memperbaiki. Kenapa tanah kita diperbaiki Bapak Ibu? Sudah nggak baik-baik saja ya. Satu, kurang subur. Yang ketiga apa? Keras Bapak Ibu ya. Tandus atau keras. Terus yang keempat, tidak ada unsur hara. Terus yang kelima, banyak virus dan jamur di situ. Cirinya apa? Setiap ditanami mesti tanamannya layu dan sebagainya. Ya, itu ya kan? Nah, tumbuh malum gitu kan? Itu berarti karena banyaknya virus dan atau patogen ya, banyaknya patogen. Nah, mikroba yang tidak baik. Ada lagi? Meningkatkan unsur hara. Jadi untuk meningkatkan unsur, meningkatkan bukan hanya meningkatkan ya, meningkatkan atau menstabilkan pH tanah ya, pH tanah ya. Jadi salah satu manfaat, 6 manfaat diantaranya Bapak Ibu kenapa kita membuat pembenah tanah. Mungkin mohon maaf ada yang dari salah satu dari pondok ya, ini dasar saja, bisa dipelajari dari Quran surat 7 ayat 58. Tanah yang baik itu pasti tanamannya tumbuh baik. Ya, tanah yang rusak pasti tanamannya tumbuh merana. Itu udah garisnya dari Tuhan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat tanamannya bagus, langkah pertama adalah membenahi tanah. Supaya apa? Tanaman Bapak Ibu subur semuanya. Kalau menemukan tanaman-tanaman yang tidak subur dan sebagainya, Bapak Ibu sudah bisa mengukur, berarti tanahnya kurang baik. Itu ya. Ya, oke. Kita bahas sekarang bagaimana cara membuat pembenah tanah ya. Ini sudah cukup ini? Ya, oke. Cara membuat pembenah tanah. Ya. Tanah. Kita menggunakan kapasitas tong yang 120 liter Bapak Ibu. Tapi nanti prakteknya Bapak Ibu enggak, cuma 12 liter. Jadi tinggal komposisinya ngurangi saja ya. Main hitung-hitungan ya. Nah, kenapa kami buat seperti ini? Biar nanti Bapak Ibu kebesar banyak, dibanyak gampang, diperkecil juga gampang. Ya, kita pakai rumusnya pakai tong yang berapa? 120 liter. Ya kan? Kita tongnya gini. Ya. Ya. Ini 120 liter. Bahan yang kita butuhkan, bahan ya. Yang pertama, pembenah tanah tadi kan kita pengen bagaimana tanah kita subur kembali, unsur haranya meningkat. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam 1 sendok makan itu tanah yang subur itu mengandung sekitar 100 juta lebih mikroba baik. Berapa? 100 juta lebih mikroba baik. Berarti kalau tanahnya keras, tandus, sudah diolah dan sebagainya, lengket, berarti mikrobanya di situ sangat sedikit sekali. Betul ya? Di bawah itu jauh bahkan begitu. Sama, konsep tanah dengan konsep tubuh kita tuh sama Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu ada 3 kerajaan besar. Ada mikroba baik, mikroba netral, dan mikroba jahat. Mikroba baik itu Bapak Ibu hanya 30%. Mikroba jahat juga 30%, mikroba netral ini 40%. Mikroba netral ini Bapak Ibu tergantung asupan yang diberikan. Kalau asupannya baik,
organik, mikroba netral ini membantu mikroba baik menyehatkan tubuh kita. Tapi kalau makanannya mengandung 8P, pengawet, warna, perasa, pengembang, pengenyal, pemutih dan sebagainya, pupuk kimia, mikroba baik itu menyerang, membantu bakteri jahat, membantu bakteri jahat menyerang tubuh kita. Bisa dipahami ya? Nama-nama bakterinya banyak sekali Bapak Ibu. Secara kesimpulannya seperti itu gitu ya. Sama di tanah juga begitu, tergantung asupannya yang diberikan ke tanah Bapak Ibu. Kalau pupuk yang diberikan ke pupuk yang kimia, maka bakteri netral tadi membantu bakteri jahat yang merusak tanah. Bisa dipahami ya? Tapi kalau yang kita masukkan adalah bakteri yang baik, maka nanti makanan-makanan yang baik, maka bakteri netral tadi Bapak Ibu membantu bakteri baik untuk menyehatkan tanah kita. Nah, berarti kita ini mencari bagaimana kita punya bahan baku dari alam yang bisa membenahi tanah kita. Berarti kita nyari bakteri baik yang ada di alam, yang sudah disediakan dari alam. Biasanya bakteri baik itu Bapak Ibu adanya di tanaman-tanaman yang daunnya sulit hancur. Apa saja tuh tanaman-tanaman yang daunnya sulit hancur? Daun bambu, daun pinus. Di situ ya adanya ya. Karena kan dia bisa hancur tuh di atas 8 bulan Bapak Ibu. Sampai setahun lebih baru bisa hancur daunnya. Berarti mikroba yang ada di situ, bakteri yang ada di situ, bakteri sabar, bakteri kuat, bakteri tangguh. Gitu Bapak Ibu ya. Bakteri raja lah katakan begitu, yang terus bagaimana bisa menghancurkan daun tersebut. Maka salah satu bahan utamanya supaya kita punya bakteri baik Bapak Ibu ya, yang bisa kita kembangkan di sini, kita mengambil bahan bakunya dari humus bambu. Kalau ada dicampur dengan humus pohon pinus boleh ya, tapi yang paling gampang humus bambu, kecuali Bapak Ibu tinggalnya mohon maaf di sedikit sekitar hutan ya, banyak pohon pinus dan sebagainya, bisa digabung. Berapa banyak humus bambunya yang kita ambil? Kalau kita bikinnya 120 liter, humus bambunya kita ambil adalah 20 kg. Tapi humus bambunya yang kita ambil itu bukan daun bambunya Bapak Ibu, tapi yang jatuh, yang di bawah daun bambu yang sudah jatuh sekitar 1 cm tanahnya. Ngambilnya bukan dicangkul tapi dikeruk. Ya, dikeruk, diambil biasanya kalau kita singkapkan ya, ini daun bambu udah pada jatuh gitu Bapak Ibu. Kalau digadang-gadang kan masih ada tanah yang subur gitu Bapak Ibu ya. Itu yang Bapak Ibu ambil. Ya, pakai kerokan itu ya, serukan gitu ya. Ini sekitar 20 kilo. Kalau kita bikinnya berapa? Kalau kita bikinnya 12 liter, berarti ininya nah, kayak gitu ya. Kalau kita bikin 1.200, berarti ininya gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini sedang berternak makhluk gaib. Ya, ya. Pasukan tidak terlihat, nampak. Tapi ini tentara yang kita butuhkan Bapak Ibu untuk menyubur tanaman. Fungsinya adalah membantu kita mencangkul dari dalam tanah. Nah, jadi nggak sederhana Bapak Ibu melihat tanah itu, luar biasa. Ada ribuan jenis macam di situ yang hidup di sana Bapak Ibu. Jadi kalau kita mudah membunuhnya dengan tujuan menghilangkan rumput dan sebagainya, mikroba baiknya ikut mati Bapak Ibu ya. Mohon maaf seperti di kemo. Ya Bapak Ibu ya. Betul gak? Yang mati itu bukan sel kankernya saja Bapak Ibu. Betul gak? Kayak digitukan ya. Kayak seperti itu. Maka rontok, bambunya, kering, kulitnya dan sebagainya ya. Humus bambu banyak berapa? 20 kg. Kemudian yang kedua kita cari tanah lokal. Tanah lokal itu tanah-tanah yang akan Bapak Ibu perbaiki. Ya, yang dianggap oleh Bapak Ibu ini tanahnya sudah gak subur lagi. Sudah dikeras diolahnya, unsur haranya sudah sedikit. Buktinya apa? Tanamannya kuntet gitu Bapak Ibu ya. Cari kurang makanan. Kemudian mudah mati, berarti ciri di situ banyak virusnya yang berkembang di sana. Maka harus dibongkar dulu, diolah dulu, disaburkan lagi. Di situ tanah lokalnya yang diambil ya. Kalau Bapak Ibu mau garap petak sawah katakan gitu, ya, petak gitu. Bisa diambil sini bisa diambil tanahnya. Gitu ya.
Pak, bagaimana kalau saya punya beberapa lokasi, enggak satu lokasi? Ya di sini satu bagian, sana bagian, ambil gitu Bapak Ibu ya. Dicampur-campur. Nah, namanya tanah lokal. Berapa banyaknya? Kalau sini 20 kilo, ini berapa? 10 kilo. Ya. Separohnya. Separohnya dulu. Jadi ini dimasukkan pertama, humus bambunya dimasukkan, humus bambu ya. Kemudian rangkaian kedua adalah tanah lokal ya. Kita masukkan, kemudian yang ketiga ini kita masukkan tanaman-tanaman tahan hidup. Tahu tanaman-tanaman tahan hidup Bapak Ibu? Contoh Bapak Ibu nih ke lahan Bapak Ibu semuanya. Ini ngelihat tanaman gak pernah disiram rumput ini, gak pernah ada yang ngasih pupuk, hidup terus. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada gak? Ada, sama kita mangkal kadang-kala gitu kan. Tanaman intinya kalah sama dia. Itu sebenarnya Tuhan lagi ngasih kita pupuk Bapak Ibu, yang cocok untuk di lahan itu. Bisa dipahami ya? Tanaman-tanaman yang tahan hidup. Coba dia bisa ngambil udara, mengambil apa? Pupuk sama air dari mana Bapak Ibu? Kemampuan dia bisa mengambil pupuk dan air dari udara. Nah, itu yang kita manfaatkan. Bisa dipahami ya? Tanaman-tanaman yang tahan hidup. Jadi di musim kemarau nggak pernah kita siram, nggak pernah kita pupuk, kok hidup terus ini ya. Nah itu berarti kan luar biasa daya tahan hidupnya kan. Itu kita ambil akarnya, kita ambil batangnya, kita ambil daunnya. Sapohon lah ya kalau kecil gitu ya. Kita ambil rumput kayak ilalang kayak jenisnya. Boleh berbagai macam jenis, makin banyak makin bagus. Bisa dipahami? Berapa banyaknya? 10 kilo. Kalau ada 10 macam berarti 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo tanamannya ya. Nah nama rumputnya dan sebagainya nggak bisa kita samakan di sini karena tiap daerah beda. Bapak Ibu ambil prinsipnya saja, tanaman-tanaman yang tahan hidup gitu aja. Ya bisa jadi sini namanya umbi teki, rumput teki, di sana bisa jadi lain lagi namanya kan. Nah jadi kami nggak sebutkan namanya karena tiap daerah beda. Bapak Ibu ambil prinsip dasarnya aja adalah tanaman-tanaman yang tahan hidup ya. Kemudian Bapak Ibu kita masukkan dedak padi. Nah, dedak padinya sebanyak 2,5 kilo. 2,5 kilogram ya. Ini minimal. Apa? Fungsinya apa Pak? Dedak padi ini kita masukkan karbo sebagai makanan bakteri baiknya ya, biar berkembangnya cepat. Ini minimal. Artinya kalau Bapak kebanyakan ngasih gak apa-apa. Waduh, kebanyakan ngasih tadi sekitar 3 kilo, 4 kilo gak apa-apa ya. Tapi ini minimal 2,5 kilo. Kemudian yang kelima Bapak Ibu kita masukkan katalis. Katalisnya berapa? Katalis berapa? Katalis 2. Berapa liter? 50 liter. Baru yang keenam Bapak Ibu kita masukkan air atau air cucian beras, air sumur. Bisa air cucian beras. Bisa juga air POC kemarin Bapak Ibu ya, yang dari rumah tangga itu. Ya, air leri. Air cucian beras, air leri, air POC yang saringan dari limbah rumah tangga ya kan. Air POC lindi atau air apalagi air kolam. Boleh. Ya, jangan yang penting bukan air yang mengandung kaporit ya. Nah, iya, air hujan boleh. Iya. Berapa banyaknya? Banyaknya adalah menyesuaikan tempatnya ini. Jadi sampai penuh segini ukurannya. Nah, kalau 120 liter ya sekitar 25 sampai 30 literan lah. Jadi secukupnya kita tulis segitu aja. Jadi ini 50 liter udah masuk, 2,5 udah masuk, 10 berarti totalnya berapa? 70, 80, 90 ya sekitar 25 literan lah ya airnya gitu. Sisanya ya, pokoknya sisanya ya sampai levelnya segini. Ya gimana? Ya sampai ke lehernya tong tadi ya. Ini totalnya 120 liter yang kita buat. Ini bahan yang disiapkan ya. Kemudian cara fermentasinya
ya, cara fermentasinya. Ini bahannya, kemudian cara fermentasinya. Ini kami detilkan Bapak Ibu karena bikin CPT, bikin pungi, insek, KCL hampir sama. Ya, hampir sama. Jadi kami jelaskan satu sebelum kita ke sana jam 8 nanti. Bapak Ibu nanti sudah paham semua prinsipnya ya. Oh, cara bikin ini tuh begini gitu. Cara fermentasinya Bapak Ibu ya. Cara fermentasinya. Pertama masukkan humus bambu. Kemudian tanah lokal. Kemudian dedak apa? Tanaman tahan hidup, ya kan? Tanaman tahan hidup. Kita masukkan. Kemudian dedak padi. Kemudian katalis. Kemudian air, ya kan? Nah, ini cara masukkannya begini. Kenapa tanah lokal yang mengandung mikroba jahat kok dimasukkan, Pak? Gitu ya. Di sini digabungkan dengan mikroba baik yang ada di humus bambu. Memang tujuannya yang pertama adalah latihan tempur dulu di dalam sini Bapak Ibu. Biar mikroba baiknya itu tahu jurusnya mikroba jahat. Jadi begitu diterjunkan tuh ke lapangan, wes sudah tahu mainnya lah kayak gitu ya. Paling begini gitu ya. Dilatihkan dulu di situ Bapak Ibu. Pasti yang menang adalah humus bambu yang mengandung mikroba baik karena lebih banyak. Jadi cara fermentasinya dimasukkan bahan semuanya, kemudian diaduk. Ya, kemudian diaduk rata. Setelah diaduk rata, diairasi. Diairasi ya. Diairasi itu dikasih aerator. Jadi ada alat aeratornya di sini, dimasukkan ke sini selangnya, dimasukkan ke airnya sini. Jadi supaya kayak ya, diairasi. Kemudian fermentasinya terbuka. Apa fermentasinya? Terbuka. Lama fermentasinya 14 hari. Ya, aerasi. Kemudian diaduk pagi dan sore. Diaduk pagi dan sore. Selama 14 hari ya. Jadi walaupun dikasih aerasi Bapak Ibu, dikasih aerator ya, dan sore. Tetap pagi dan sore tetap diaduk. Biar yang ini padatnya ini naik ke atas, ya. Juga diaduk pagi dan sore, biar maksimal hasilnya. Atasnya aja, ya minimal seginilah yang airnya tadi ya, biar bluk-bluk memasukkan udara ke sana. Memang tujuannya untuk menambat bakteri yang ada di luar. Jadi kalau fermentasinya terbuka itu tujuannya menambat bakteri yang keluar. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar pupuk kita ini bisa 10 pangkat 10. Apanya? Isi bakterinya. 10 pangkat 10 berarti berapa Bapak Ibu? 10 ditambah nolnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berapa? 100 mikroba yang kita tebar ke lapangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekali nyemprotkan ke lahan itu pasukan tempurnya yang tidak terlihat berapa itu? 100 miliar. Target kita ke sini. Tercapai 10 pangkat 8 saja sudah bagus Bapak Ibu. Ya, 10 pangkat 5 aja sudah bagus. 10 tambah nolnya 5 kan gitu ya. Pasukan tempurnya yang kita terjunkan ini ke lapangan banyak sekali gitu loh. Bisa dipahami? Karena bikin pembenah tanah itu saya katakan tadi kita sedang berternak makhluk gaib yang tidak nampak gitu ya, yang akan kita terjunkan ke lapangan. Monggo kalau mau nanya gimana silakan. Pakai mic. Ya. Monggo silakan yang mau nanya silakan. Monggo. Di sini bisa kelihatan ya. Apa Mas? Pertanyaan? Iya. Mau jadi pokok Bapak dulu, enggak apa-apa. Ya. Bapak, tanamannya sama akarnya sama semuanya. Ya, sama akar, batang, daunnya ya. Oke. Monggo, Pak. Pak Kabeh, itu yang bahan-bahan ini harus dimasukkan bersamaan ya? Kalau kita misalnya nyusul yang lain bisa nggak Pak Kabeh? Oh, berarti bertahap karena bahannya belum ada. Iya, enggak apa-apa. Terbatas. Dan nanti katalisnya terakhir aja. Setelah bahannya lengkap semua. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Semua bahan dihaluskan dulu ya. Kayak tanah tadi ya, tanah lokalnya ya kalau bisa sudah halus ya. Kemudian
tanaman-tanaman tahan hidup juga dicoper dulu. Kalau belum punya chopper ditumbuk ya, biar halus ya, ditumbuk dulu biar halus ya, biar apa enzim dan sebagainya bisa masuk ke sini ya. Kalau punya chopper dicoper makin halus makin bagus, ngemiknya makin cepet, jadinya Bapak makin maksimal nanti jadinya. Bandingkan dengan cara yang dipotong-potong saja. Ya, Bapak bandingkan dengan cara yang dihaluskan atau satunya yang dipotong-potong aja, lebih jauh yang bagus yang halus tadi ya, kayak di blender gitu, itu udah bagus lagi. Monggo pertanyaannya. Selang aeratornya Pak boleh nggak sampai ke bawah dia? Sampai ke bawah, sampai ke dasar. Ya. Sampai ke khawatirnya kalau ada padatnya, khawatirnya tersumbat. Oh, tapi nggak masalah. Nggak masalah, agak tengah sini nggak masalah. Ya. Yang penting kalau kuat dia bisa bluk gitu Bapak Ibu ya. Tujuannya memang menambat bakteri dari luar, biar kerjanya maksimal. Monggo. Ya, terima kasih. Monggo. Ini depannya. Hah? Dikasih aerator. Iya, dikasih udara kayak di akuarium. Dimasukkan udara di dalam. Memang tujuannya biar bakterinya cepat berkembang, karena bakteri berkembang baik cepat itu kalau juga ada udara ya. Oke, monggo. Pak, sebentar, gantian. Itu urutan memasukkan bahan-bahannya Pak, apa harus sesuai itu atau bisa kebolak-balik? Kalau pembenah tanah sih enggak urutan juga enggak apa-apa. Hanya KCL aja yang urutan ya. Kalau KCL itu cara membuatnya urutan, nanti saya jelaskan KCL. Kalau ini mah Pak, saya masukin tanaman dulu tahan hidup boleh nggak? Kemudian tanah lokal, kemudian humus bambu boleh. Urutan begini juga biar mengingat gampang gitu ya. Humus bambu dulu, tanah lokal, biar kita checklistnya enak. Kalau udah masuk semuanya gitu ya. Gitu. Izin Pak KB. Ya monggo. Dosis pemakaian per meter persegi. Dosis pemakaian. Aplikasinya. Iya. Oke, kita belum bicara aplikasi ya. Sekarang bicara aplikasinya. Aplikasi. Apa? Yang mana? Sebaiknya yang basah. Yang masih ada, pokoknya masih fresh gitu ya. 10 kg ditimbang masih basah. Iya, kemudian kita chopper kan? Iya, jadi dalam kondisi fresh, segar, masih di situ masih nempel berbagai macam mikrobanya di situ ya. Belum mati. Monggo. Pak Kabi. Setelah 14 hari apa tetap harus diaerasi tetap Pak? Setelah 14 hari apakah masih tetap diaerasi atau selesaikan? Monggo silahkan. Kalau kita aerasi terus sampai 3 tahun dosisnya turun. Kenapa dosisnya Pak Bayu jamunya tetes semua? Karena fermentasinya selama 3 tahun. Makin lama makin dosisnya makin sedikit. Ya, kalau 14 hari ini sudah cukup ya, dosisnya adalah mili, 250 mili aplikasinya. Ini kan 250 mil plus 15 liter air, satu tangki ya. Nah, ini aplikasinya. 1 hektar kebutuhannya 7 sampai 10 liter. Berarti kita bikin ini cukup berapa liter? Cukup berapa hektar? Sekitar 10 hektar. Asal pakai ini. Kalau nggak pakai katalis, buatnya mestinya 14 hari. Tapi kalau nggak pakai katalis, 14 kali 10, 140 hari. Pak, boleh nggak saya bikin tanpa katalis? Silahkan. Fermentasinya segini. Kalau pakai katalis 7-10 liter per hektarnya. Kalau tanpa katalis kali 10, berarti 100 liter. Jadi segini tuh hanya untuk 1 hektar kalau tanpa katalis. Jadi katalis itu membantu proses percepatan fermentasi dan juga bahan-bahan aktif di dalamnya nambah Bapak Ibu. Jelas ini ya? Berarti ferment aerasinya dimatiin pun nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa, dilepas kemudian ditutup gitu aja. Sudah. Ditutup? Tutup aja. Kalau sudah selesai fermentasi ditutup. Selama proses fermentasi juga pakai kain ditutup biar nggak kemasukan binatang lain juga nggak apa-apa lah ya. Tapi kain yang masih udara masuk ke dalam. Atau ditutupnya sedikit aja gitu ya, agak terbuka boleh gitu ya. Boleh. Fermentasinya terbuka. Oke, sebentar Mbah, monggo. Ya. Ini paham dulu Bapak Ibu supaya bikin CPT, pungi, insek, KCL sama seperti gitu kan. Ininya pahami dulu ininya, prinsip ininya. Monggo. Ya. Cuman beda bahannya saja kan? Ya monggo Pak. Tadi melihat dari tayangan sebelum kita mulai, dicampurnya itu di dalam tong. Tapi kalau gimana kita campurnya di luar baru setelah itu dimasukkan ke tong.
Oh, diaduknya gitu Iya, ya, bahan-bahannya saya kayak tanah humus bambunya, kemudian sama tanaman tahan yang sudah Betul. dicopper gitu ya, Iya. kemudian tanah lokal gitu ya, boleh nggak apa-apa silahkan, ya nggak apa-apa, monggo, Terima kasih. monggo, Mas. Pakai ini, pakai mic. Oke, terima kasih waktunya. Mau menanyakan untuk aplikasi pembenah tanah itu sebelum tanam ataupun sesudah tanam atau di pertengahan tanam itu yang tepat bagaimana? Oh, cara aplikasi pembenah tanah ke lahannya ya. Oke, caranya gini. Dia bakteri baik ini akan bekerja di lahan dalam kondisi basah. Contoh, kemarin saya menjelaskan cara membuat bedengan super gitu ya kan. Untuk tanam sayur agar kita bisa punya pendapatan harian yang 80 cm kali 10 meter. Jadi lahan bedengan ini, bedengan yang 80 cm kali 10 meter bedengan. Setelah diolah sempurna baik, Bapak mau nanam apa? Katakan Bapak Ibu mau nanam sayur, maka padatnya diambilkan dari urea yang dibuat nanti ya, kompos padatnya sebagai pupuk dasarnya. Ketika diolah di sini sudah selesai, sudah bagus semua, udah ditinggikan 15 cm kayak kemarin, disiram air dulu. Setelah disiram air basah, baru disemprot pembenah tanah. Setelah disemprot pembenah tanah, ditutup pakai mulsa. Bisa pakai plastik, bisa pakai jerami atau daun-daunan. Yang penting tidak kena langsung matahari. Dibiarkan dulu 3 sampai 7 hari. Sore disiram terus setiap hari biar benar-benar maksimal. Bakteri yang kita kembangkan ini membantu kita menyuburkan dari dalam, mencangkul dari dalam. Ya minimal 3 hari baru ditanami boleh. Jadi dia diaplikasikannya di saat kondisi basah. Pak, gimana kalau saya nggak ada mulsa dan sebagainya biar nggak kena langsung matahari, gimana caranya? Bapak Ibu bisa semprotnya sore, ya sore hari ketika matahari sudah mulai turun, disemprot, disiram dulu, semprot pembenah tanah sampai besok pagi kan aman dia, ya kan? Jadi kalau minimal 6 jam, 7 jam itu sudah aman, bakterinya sudah masuk ke dalam. Tapi kalau semprot pagi bakal kena panas seharian, sebaiknya dikasih mulsa atau plastik, bisa jerami, ya bisa juga daun-daunan Bapak Ibu untuk menutupnya. Karung juga boleh ya, silahkan bisa dipahami. Begitu Pak ya. Pak, kalau di sawah gimana caranya nutup mulsanya? Tanahnya 1 hektar nutup mulsanya gimana? Ayo, gimana kalau di sawah? Sore ya kan? Nah cara menutup mulsanya pakai air. Jadi sawahnya setelah diolah rapi, terakhir udah rapi, udah bersih, udah bagus, kan dikasih air tuh menggenang 1 cm, itu dimasukkan 10 liter per hektarnya. Ya kan, biarkan dulu 3 hari sampai 7 hari jangan ditanami, baru ditanami. Bahkan teman-teman ada yang sampai 9 hari. Tujuannya apa? Supaya asam-asamannya hilang nanti ya kan. Kemudian telur-telurnya yang ada di dalam tuh, bahan-bahan penyakit yang bakal muncul di padi nanti mati dulu. Begitu tujuannya. Ya, contohnya kena apa Bapak Ibu yang sering itu? Ya kena orang dan sebagainya. Itu kenapa? Kan telurnya masih ada di bawah itu Bapak Ibu. Itu harus dibunuh dulu, dihabiskan dulu ya, supaya benar-benar maksimal. Makanya dibiarkan dulu difermentasi antara 7 sampai 7 hari atau 9 hari Bapak Ibu, supaya lebih maksimal. Jangan lama-lama usut tidak apa-apa. Yang penting pertamanya itu ya, sehari, 2 hari, 3 hari masih ada. Nah, sampai baru kita siap ditanami padinya. Oke Pak, monggo. Bentar pakai ini. Nah, ini biar terdengar semua pertanyaannya sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Di sini kalau saya lihat Pak, untuk cara pembuatan pembenah tanah ini, itu kan di situ ada katalis berapa tuh 50 liter Pak ya. Nah itu untuk fermentasi selama 14 hari. Nah kemudian di sini ada juga penjelasan dari Bapak tadi, kalau kita tidak memakai katalis itu fermentasinya selama 140 hari kan gitu kan Pak. Nah artinya kalau selama 140 hari katalisnya itu diganti dengan air yang jumlahnya 50 liter atau bagaimana Pak? Terima kasih. Artinya kalau Bapak Ibu tidak pakai katalis, berarti katalis yang 50 liter itu ya diganti ini.
air cucian beras dan sebagainya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tetap grade-nya adalah di bawah. Gini Bapak Ibu, kenapa sih beliau bikin katalis ya? Ini kan dilema sebenarnya. Petani ketika kita terjun ke lapangan Bapak Ibu selalu permintaannya 3. Ya, Pak saya mau kembali ke organik. Asal 1, hasilnya sama dengan pupuk kimia. Berarti kan kita mesti berpikir gimana caranya bisa mengejar kekuatan kimia. Maka butuh amunisi. Jadi katalis itu sebenarnya amunisi Bapak Ibu. Yang kedua Pak, kami mau kembali ke organik asal cara buatnya nggak lama. Kalau cara buatnya 140 hari, ininya sudah bermasalah di tanamannya, gimana Bapak Ibu? Karena jauh dari Jawa gitu. Ya, ini saya jelaskan dulu paham maksud tujuannya Pak Bayu ya. Karena banyak yang nyerang, wah ternyata hanya jualan katalis sebenarnya gitu kan. Tidak paham maksud di belakangnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, Pak kami mau kembali ke organik asal aplikasinya tidak terlalu banyak. Betul kan? Kalau pakai katalis kan kita 7 sampai 10 liter. Betul gak? Bikin 1 tong 120 liter ini kepakai 10 hektar. Nah tapi kalau kita tanpa katalis 100 liter udah habis sendiri 1 hektar. Bisa dipahami ya. Namun bagi Bapak Ibu yang jaraknya jauh, ongkos kirimnya sama dengan harga katalisnya gitu Bapak Ibu ya. Katalisnya kan per liter kan 20.000. Ada yang ongkos kirimnya 17,5, ada yang 21.000 ongkos kirimnya saking jauhnya Bapak Ibu. Ya memang dilema. Tapi kalau kami sarankan Bapak Ibu, sekali itu paksakan. Biar Bapak Ibu punya tabungan katalis ke depannya. Bisa dipahami? Karena gini, ketika Bapak Ibu punya ini walaupun 5 liter katakan mulai ya kan, kemudian padatnya kan ada. Ini disimpan 3 tahun nanti jadi bahan katalis Bapak Ibu. Yang Bapak maksud Bapak Bayu itu nanti 3 tahun sabar biar Bapak Ibu bisa bikin katalis sendiri. Nanti setelah 3 tahun Bapak Ibu tinggal nanya cara mengaktifkannya gimana. Contoh nanya ke saya kan, terus saya jawab wani piro kan gitu. Mohon maaf, ini bercanda Bapak Ibu ya. Ini bercanda Bapak Ibu. Wani piro aman ya. Bisa dipahami ya? Monggo Pak, gimana? Terima kasih Pak. Untuk mempercepat proses ini Pak, fermentasi. Ya, kita hanya menanyakan bagaimana supaya cepat kita mendapatkan katalis itu sendiri. Oh, cara cepat ya? Iya. Mungkin setelah kita pulang, kalau belinya di mana kan itu harus. Iya. Jadi gini Bapak, hari keempat tuh materi herbal, nanti Bapak Ibu akan jelaskan manfaat herbal, cara pijet dan sebagainya. Nanti setelah itu dikasih edaran daftar pesanan gitu ya. Terima kasih Pak. Tapi bagi yang mau dibawa ya, yang dibawa langsung boleh. Tapi kalau yang mau dikirim pakai ekspedisi lain lagi ya, nanti aja bisa nyusul. Ini biar bisa nyusupan ya, ekspedisi ya. Monggo sebelah dulu ya, monggo. Singkat aja. Ini Pak, sampai clear dulu ya cara buatnya biar clear dulu. Misal monggo. Misal dedak susah kita dapat, penggantinya apa Pak? Oh dedak ya, dedak susah dapat, gantinya gimana? Dedak kandungannya apa Bapak Ibu? Karbohidrat. Jadi cari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat tinggi. Ya, tepung beras, tapi tepung beras yang apa? Yang udah ada luarsa gitu ya. Itu bisa. Seperti Bapak Ibu bikin air cucian beras, Pak, air cucian berasnya sedikit. Kan kemarin kan keluarga kecil ya. Keluarga kecil gimana? Istri 2 anak 1 gitu ya. Gitu. Masaknya kan kurang gitu ya. Nah, itu bikin air cucian berasnya dari tepung beras. Jadi per 100 liternya 1%-nya berapa? Tepung berasnya 1 kilo Bapak Ibu, diaduk ya, tepung berasnya ditambah dengan air 100 liter itu udah jadi air cucian beras. 1% aja pokoknya ya, tepung berasnya. Ada lagi monggo yang bertanya sebelum kita bergeser ke tempat praktek? Iya, tadi hanya sedikit mengenai aplikasi. Aplikasi? Iya, satu tutup
diencerkan jadi 7 liter sampai 10 liter atau gimana? Bukan ini Pak, 250 mili, iya, bukan satu tutup 1 hektar ini ya, 250 mili per 15 liter air. Oh itu aplikasinya. Iya Terus aplikasinya. Yang bawahnya itu apa? 1 hektar, butuhnya lahan 1 hektar butuhnya antara 7 liter sampai 10 liter. Oke, terima Jadi kasih. lebih pun boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Pak saya 15 liter boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Gitu, cuman lebih boros gitu aja ya. Kalau tadi kan Bapak bilang juga kalau lebih lama diaerasi, misalnya 30 hari atau 3 tahun gitu ya, 1000 hari. 1 tetes pun cukup itu. Enggak makan gimana? 1 tetes. Gimana Jadi maksudnya? dosisnya nanti seperti tetes. Oh seperti Jadi untuk 15 liter tuh bisa hanya cuman butuh 50 mili. Butuh hanya 15 mili gitu Bapak Ibu. Ada nggak pengalaman Pak? Misalnya oke, kita aerasi sampai sebulan. Nah kira-kira kalau sebulan masih dosisnya sebegini. Di bawah 3 tahun dosisnya masih ini. Oke. Di atas 3 tahun baru dosisnya berubah Bapak Ibu ya. Di bawah 3 tahun dosisnya masih mili ya. Oke, terima kasih. Belum tetes. Bentar sebentar, Bapak belakang dulu. Ya, udah megang mic masalahnya. Bentar. Nanti geser ke Bapak ya. Ya. Iya Pak, saya mau bertanya. Tak kira udah lihat YouTube udah paham semua ini. Wah. terus ya. Iya Pak. Beri Abdul. Saya mau bertanya Pak. Ya. Jadi sebetulnya cara pembuat pembenahan ini saya dulu udah pernah coba. Iya. Udah bikin ya. Udah di rumah. Cuman kendala kami Pak di rumah itu aeratornya nggak berfungsi. Ketika dimasukkan selang ke dalam, dia tidak keluar gelembung Pak. Jadi akhirnya saya buang aja tuh aerator. Saya udah kesel karena itu nggak bisa dipakai kan gitu. Jadi gimana itu Pak kira-kira Pak? Apa ada khusus aerator yang seperti itu yang memang harus mengeluarkan gelembung atau nggak usah dipakai gitu tuh gimana? Ya kalau memang bikinnya banyak, Makasih. memang aeratornya kudu lebih besar. Nanti pas praktek ini ada aerator yang Bapak pakai, nggak usah khawatir ya. Jadi prakteknya nanti juga pakai aeratornya ada, nanti tinggal cara masangnya gimana ya. Karena tapi kan kecil, bikinnya cuma 12 liter ya kan prakteknya. Tapi kalau bikinnya skalanya besar, seperti kayak Bapak Bayu bikin langsung 1000 liter gitu kan, pakai toren yang 1000 liter tuh ya. Apa aeratornya agak besar. Atau yang hitam ya Bu, yang sekitar 200, 300 gitu kan, itu kan lebih kuat anginnya. Jadi pakai yang itu boleh, enggak apa-apa. Kalau itu bisa dicabang, bisa jadi beberapa tempat. Nah, aeratornya ya. Gitu. Karena hasilnya beda kalau cuma diaduk aja tanpa dikasih aerator, kecepatan berkembang mikrobanya kurang maksimal. Paham? Sekali lagi Pak Mas, dilihat ya. Kenapa kan dikasih aerator, dikasih udara dimasukkan ke dalam untuk membantu proses percepatan pertumbuhan mikrobanya supaya maksimal. Target kita 10 pangkat 10 masalahnya, targetnya gitu ya. Oke, monggo lanjut. Wah, masih ada lagi. monggo. Sedikit aja Pak. Oh iya, monggo Pak. Saya masih penasaran di aplikasi ini Pak. Aplikasi. Ini anunya teknis ke anu lahannya gimana tuh Pak? Setelah ini kan 1 hektar sekitar ini nih. Ukuran 1 hektar 7 sampai 10 liter ya. Aplikasinya ke lahannya itu gimana teknisnya itu? Iya. Kalau dibuat bedengan, ya dikasihnya yang bedengan yang mau ditanami saja. Tapi kalau lahannya sawah, kan semua mau ditanami 1 hektar itu, ya beda caranya kayak tadi gitu Pak ya. Dalam kondisi tergenang air. Setelah selesai pengolahan, setelah selesai dikasih pupuk dasar. Jelas ya? Iya, tapi kalau bedengan 1 hektar, ya jangan semua, yang bedengannya saja yang dikasih. Gitu. Monggo lanjut. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau saya lihat ini Pak, jadi kita menggunakan air beras di sini Pak ya. Air beras. Nah, atau mungkin bisa yang mengandung karbohidrat bentuk ubi dan lain-lain mungkin Pak. Ya. Nah mungkin ada dalam penelitiannya untuk pencucian air beras itu dalam 1 kilo air beras itu berapa liter airnya yang harus dicucikan seperti itu. Atau memang gimana kalau sama berasnya sekalian dikasihkan ke sana? Itu aja, Pak. Terima kasih Pak.
Wah, sekalian kayak kita gitu makan nasi aja sekalian dimasak itu Pak ya. Kasih rawon sekalian Pak. Kasih pecel sekalian. Kasih sambal sama pete gitu ya. Wah, jengkol gitu Pak ya. Kan hematnya gini Bapak Ibu, kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Ya boleh saja tapi kan biayanya jadi mahal nanti. Jadi biaya produksinya jadi tinggi ya. Jadi yang sudah dibuat oleh beliau seperti ini tuh udah dihitung sebenarnya ya, supaya Bapak Ibu hemat. Ya, selama ini kan air cucian beras dibuang. Oh, ternyata kan manfaatnya banyak. Ya kan? Jadi mulai sekarang ditampung. Gitu Pak ya? Ya, kalau Bapak memang berasnya banyak mau dipakai silahkan saja, enggak apa-apa, boleh. Boleh, enggak apa-apa aja ya. Tapi nggak bisa kita SOP kan. Sampai Pak ya, itu kreativitas sendiri nanti ya. Oh, gitu. Jelas Pak? Monggo, pertanyaan Bapak belakang. Oh ini dulu. Nah, monggo. Itu dulu ayo, monggo duluan. Ini kan yang dijelaskan mengaplikasikannya di lahan yang belum ada tanaman. Bagaimana mengaplikasikannya ke tanaman yang sudah hidup? Contohnya tanaman buah-buahan, bisa durian, bisa sawit dan yang lain-lain ya tanaman buahan. Bagaimana mengaplikasikannya ke lahan? Terima kasih. Ini tanaman ya, tanaman rindang gitu Bapak Ibu ya. Ini tanah kan? Mengaplikasikannya gimana ya? Kalau sudah ada tanamannya ya. Jadi bawa dulu 250 ml per 15 liter air. Kemudian Bapak Ibu agak gali sedikit, melingkar gini, agak digali ya sedikit, kemudian disiram air. Kemudian kalau 250-15 liter ini bisa dijadikan 5 pohon. Berarti kalau 5 pohon berapa? 3 liter per pohonnya disiramkan gitu kan. Kalau tanamannya besar, kalau tanamannya kecil bisa 15 pohon. Bisa dipahami ya? Tapi hasil enceran dari sini. Gitu. Atau dikocorkan kalau udah ada jagungnya, dikocor aja ceret gitu Bapak Ibu ya. Dikocorkan tapi kayak disemprot tapi agak besar lubangnya gitu ya. Bisa dipahami. Pengaplikasiannya apakah cukup sekali atau perlu berkali-kali? Iya. Kalau kita tanam sayur Bapak Ibu, aplikasinya saat tanam ulang. Tanam kangkung nih ya. Tanam kangkung sampai panen. Pertama saja kita nyemprot bedengan ininya, pembedah tanah itu. Ketika pengolahan lahan, kemudian ditanami, baru kan ganti pupuk, CPT masuk, pungi, urea kan gitu kan. Setelah panen kan diolah lagi sama kita, digaruk-garuk dikit biar agak ini lagi, ditabur lagi pupuk sedikit, disemprot pembedah tanah lagi, disiram air, disemprot pembedah tanah, ya kan Bapak? Masuk lagi pembedah tanah tadi, baru ditanami lagi sorenya, gitu ya. Kan pagi panen tuh, nah gitu contohnya. Udah jadi kalau itu, ya sore bisa ditanami langsung, asal tutup mulsa gitu aja ya. Kalau untuk tanaman tadi Pak yang berbuah, apakah cukup sekali saja atau perlu berulang? Bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Lihat kondisinya ya. Iya, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Apalagi ya pengen intensif, berbuahnya rutin dan sebagainya, ya perlakuannya juga lain lagi kan. Jelas bisa dipahami, tapi minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kalau pohonnya besar, bisa per pohon ini 3 liter Bapak Ibu. Berarti jadi 5 pohon. Tapi kalau pohonnya kecil bisa 15 pohon. Berarti per pohon 1 liter. Tapi 1 liternya bukan dari utuh ini, dari yang diencerkan ini. Iya. Jelas bisa dipahami ya? Monggo Pak. Aplikasinya tadi langsung didekat pohon. Hah? Ya ini Pak, diputar ini loh Pak. Ini kan akar ya gitu ya. Diputar. Bukan di apanya gitu. Aju. Boleh di sana, kalau ini daunnya sudah sini kan daunnya udah di sini Pak. Nah bisa di sini dilebarin sini boleh juga. Tidak masalah ya. Oke Pak KB nanya Pak, ini kan kalau di YouTube kita lihat-lihat nggak selengkap ini gitu ya. Udah mulai ada, kalau pembedah tanah kan udah mulai kita pakai nih di sini ya, karena kan bukan pembedah tanah, katalis. Katalis kan udah mulai dipakai, ini kan katalis 2. Nanti kan ada katalis 5, katalis berapa gitu. Nah, nanti kita kalau belum bisa buat katalisnya, cara ngedapatinya gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
saya udah pernah buat ini, tapi kan nggak pakai katalis. Nah itu kan kalau dikaliin 10 kan 140 hari. Kadang-kadang kan dia molor gitu atau lebih cepat. Bagaimana kita tahu udah jadi atau belum sih ini pembenah tanah yang kita buat? Pembenah tanah udah jadi atau belum? Apa tanda-tandanya udah bisa diaplikasikan? Iya, oke. Dikasih aerator nggak, Pak? Enggak. Katalis itu ada 5 Bapak Ibu ya, jenisnya ya. Kita nyebutnya di mana ya? Di sini ya, nggak apa-apa ya. K1 itu untuk urea. Ya, baik padat maupun cair. K2 ini untuk pembenah tanah. K3 ini untuk KCL. K4 ini untuk apa? JPT, pungi, insek, kemudian juga pengusir tikus. Kalau Bapak Ibu bikin pengusir tikus pakai K4 ya. Kemudian K5 ini untuk horti. Tahu horti ya? Horti itu tanaman-tanaman yang berbuah seperti tomat, terong, timun gitu ya. Itu pupuknya cabai, ini udah pakai K5 horti. Bagaimana kalau kita ini belum pakai katalis ya kan? Memang prosesnya agak lama 140 hari. Terus kita tahunya ini jadi enggak, kadang-kadang kan molor ya kan waktunya. Biasanya Bapak Ibu kalau jadi itu agak bening ya. Ya, cuma bau-bau katalisnya sudah mulai hilang. Ya. Kan kalau katalis kan bau ya, udah mulai menghilang. Jadi biasanya kalau ciri seperti spesifiknya sih nggak ada ya. Nggak bisa kita bedakan antara ini, tapi biasanya dia lebih bening aja gitu. Karena tiap hari kan kita aduk, kemudian sorenya kita lihat sudah mulai bening ya gitu. Jelas bisa dipahami? Ya. Jadi yang tahu ini memang kita, makanya biar nggak lupa ketika fermentasi di tong ini dikasih tanggal. Prosesnya tanggal berapa sekarang contohnya? 22 bulan. Nah, Bapak Ibu kasih tempelan gini ya kan? Bapak Ibu ingat berarti 14 harinya tanggal berapa? Kan gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu akan setahun lupa nginget lagi, jadi ingat, ternyata udah setahun umurnya kan gitu ya. Pupuk yang saya buat ini karena Bapak Ibu kasih tanggal. Nah, makin lama makin bagus. Itu salah satu manfaat dari proses fermentasi ya. Setelah habis airnya terserah, padatnya ini juga bisa dipakai untuk pembenah tanah juga bisa. Ditaburkan ya boleh, ditaburkan atau diencerkan dulu kemudian disiramkan boleh, atau ditabung dibuatkan untuk persiapan bikin katalis juga boleh. Katalis berapa Pak? Ya katalis 2. Ya. Monggo, Pak. Ya, tadi dikatakan bahwa pemakaiannya itu aplikasinya bisa setelah sebelum tanam dan setelah panen. Ya. Mau ditanam ulang. Tanam ulang. Kemudian begitu. Kan tujuan sebenarnya pembenah tanah itu kan menyuburkan tanah supaya gembur. Iya. Sampai kapan sampai tanah itu jadi gembur sehingga kita tidak perlu lagi memakai pembenah tanah. Iya. Karena tanah sudah jadi. Itu kan karena tanahnya belum jadi, Pak. Iya. Demikian. Untuk kembali ke organic pool, Bapak Ibu bersih, residunya udah hilang itu 3 tahun. Jadi Bapak Ibu menggunakan pupuk-pupuk, kalau pupuk mah sampai kapanpun digunakan. Kalau pembenah tanah, kalau memang dianggap sama Bapak Ibu sudah bagus dan sebagainya ya diangkat 3 tahun itu Pak. Ya, supaya makin berkurang penggunaannya. Jelas bisa dipahami? Ya. Bisa juga tetap dipakai, diangkat 3 tahun ke atas itu, tapi dosisnya kita kurangi. Bisa juga gitu ya. Sudah cukup? Nah, masih ada di belakang, masih ada Pak, monggo, jangan ya, biarkan biar gak penasaran, biar ya, biar plong semuanya. Terima kasih, ini pertanyaan orang bodoh ini. Sama Pak, kita belajar juga ya. Itu katalisnya kerjanya di mana sih? Katalis kerjanya ya? Iya, apa dia mempercepat bakteri yang baik atau bagaimana? Iya. Iya. Salah satu fungsi dari katalis itu adalah membantu proses percepatan pembuatan pupuk. Karena di sana ada enzim dan sebagainya. Salah satu bahannya katalis yang membuat mahal itu Bapak Ibu ada gadoknya. Gadok ya. Tahu gadok produknya Pak Bayu yang paling mahal yang 1 mili itu yang 15 mili itu harganya berapa? 300.000. Itu salah satu bahannya Bapak Ibu. Supaya apa? Bukan hanya sekedar produk kita ini bagus tumbuhnya, tapi tanaman yang kita hasilkan itu bisa menyehatkan kita gitu.
Jadi fungsinya katalis itu proses membantu percepatan. Kalau kita naik gunung tuh ada guide-nya gitu loh Pak, sehingga kita nggak tersasar, ya kan, jelas arahnya, tujuannya. Kemudian isinya katalis itu bukan hanya bakteri, tapi juga ada unsur-unsur lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Bisa dipahami? Belum. Katalis itu kayak fermentor lah istilahnya. Iya, saya mengerti dari kata katalis itu mempercepat, tapi ya, titik kerjanya itu di mana ya? Titik kerjanya ya. Karena apakah dia berupa enzim kah? Dia berupa cairan Pak. Di dalamnya juga ada enzimnya. Ya, apakah dia enzim murni yang merubah semua itu sehingga memberi makan untuk bakteri bagus supaya lebih kuat kerjanya gitu? Oh gitu. Nanti detailnya ditanyakan Pak Bayu aja lah. Ya detailnya seperti apa? Nanti Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip pembuatan katalis. Asal Bapak Ibu tanyakan ya. Nah, tapi detailnya nanti nunggu 3 tahun karena biar Bapak Ibu pakai dulu. Tapi intinya katalis itu adalah membantu proses percepatan pembuatan pupuk kita yang seharusnya 140 hari menjadi 14 hari, gitu aja tujuannya. Dimulai dari membuat. Cukup? Oh, terakhir. Oke, terakhir. Pak mau nanya, kalau untuk pembenahan tanah ini digunakan untuk yang menanamnya di polybag itu gimana Pak ya cara penggunaannya? Di polybag sama aja. Cuman untuk 15 liter ini bisa kepake polybagnya banyak gitu aja. Sama aja dibasahin dulu kemudian disemprot sama pembenah tanah. Ya, itu kita praktekkan nanti di saat kita bikin apa? Bikin media tanam dari galon gitu ya, bisa kita pakai. Oke, jelas Bapak Ibu? Oh masih ada. Satu lagi ya. Satu lagi habis ini kita menuju ke tempat praktek ya. Oke, satu lagi terakhir. Penutup. Monggo. Kalau dedak Bapak Ibu, kalau untuk pupuk kasar pun tidak apa-apa. Kecuali untuk pakan ikan ya. Ada syaratnya harus halus. Nanti prakteknya besok kalau pakan ikan, kita nggak bahas itu. Nanti bingung Bapak Ibu ya. Oke. Oke Bapak Ibu masih semangat? Nah, oke kita mulai praktek ke lembah KP Kemuliaan ya. Monggo sesuai kelompoknya masing-masing tadi. Tolong Pak Ketua nih, sebentar, jangan bubar dulu. Pak Ketua tugasnya. Pak Ketua ketika kami kasih edaran praktek ya, memastikan betul anggotanya paham. Bukan cepet-cepetan nih ya, Bapak 4 kelompok ini lomba cepet-cepetan selesai, bukan. Tapi memastikan agar anggotanya ini paham. Supaya apa, ketika malam nanti Bapak ada review tentang praktek yang dilakukan, paham semua, menjelaskan gitu ya. Jelas, bisa dipahami? Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Monggo kita menuju lokasi tempat pada praktek. Yang bawa sepatu bot dipakai sepatu botnya ya. Oke. Masih semangat? Petani BSM. Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjutkan penjelasan mengenai JPT MIK, KCL. Pembenahan tanah kan sudah ya. Kemudian kompos urea padat, kemudian pupuk horti juga begitu padat dan cair. Saya jelaskan satu-satu JPT MIK. JPT MIK ini gabungan dari JPT, fungi, dan insek. Sekali lagi saya ulangi, JPT MIK ini adalah gabungan dari JPT, fungi, dan insek. Ya. Tapi Bapak Ibu kalau nanya, boleh nggak Pak saya pisahkan pembuatannya? JPT sendiri, fungi sendiri, insek sendiri, boleh. Tapi di praktek hari ini kita gabungkan. Ya, sehingga ya salah satunya adalah katalisnya lebih hemat ya. Bisa untuk sekaligus bikin 3 macam itu. Ya sudah ada JPT-nya, sudah ada funginya, sudah ada inseknya. Kita pahami dulu konsepnya. JPT apa? Zat perangsang tubuh, ada yang zat pengatur tumbuh. Berarti tujuan kita membuat JPT itu tujuannya untuk apa? Untuk merangsang gitu. Tujuannya untuk merangsang agar gimana pertumbuhan tanaman kita ini bagus, sehat, cepat. Jadi kalau nanti dipraktekkan di kangkung contohnya, kalau Bapak Ibu sudah punya JPT, biasanya kangkung panen 25 hari, 30 hari. Kalau udah disemprot JPT bisa 16 hari sudah panen. Ukurannya bukan hari lagi tapi tingginya ya. Karena makin tinggi kan tidak laku nanti kan gitu ya.
Kadang-kala teman-teman yang sudah mempraktekkan itu 16 hari, 18 hari udah siap panen. Karena tingginya sudah masuk. Ya, bisa dipahami ya. Itu salah satu fungsi dari JPT. Karena kita pengen punya zat yang bisa membantu pertumbuhan tanaman kita, maka kita mesti nyari dari alam. Zat-zat apa yang bisa mengandung, yang bisa kita manfaatkan ketika disemprotkan itu pertumbuhannya tanaman kita makin cepat. Maka kita nyari hormon pertumbuhan yang ada di alam. Biasanya di mana hormon pertumbuhan itu adanya? Kalau di pisang di mana adanya? Di bonggolnya. Berarti Bapak Ibu ambil bahannya bonggol pisang. Kalau di bambu adanya di mana? Di rebungnya. Berarti ketika mau bikin JPT bisa ngambil rebung bambu bahannya, ya. Kemudian kita bisa ngambil pucuk-pucuk tanaman yang ada di lahan Bapak Ibu semua. Semua pucuk tanaman apa saja itu pasti ngandung hormon pertumbuhan karena dia bakal tumbuh besar, ya kan? Bakal menua. Atau ada yang mengatakan lidah buaya, boleh. Bawang merah, boleh. Kecambah mengandung hormon pertumbuhan. Ya betul, boleh manfaatkan. Makin banyak bahannya, makin bagus. Itu ya, konsep dasarnya ya. Nah kita satu di antara nomor ini, 1, 2 ini, yang masuk ke JPT itu yang mana? Laoskah, kunyitkah, rumput yang tidak dimakan ulat, atau rumput atau tanaman yang cepat pertumbuhannya? Yang mana? Nah, berarti yang masuk JPT di sini adalah nomor 4. Rumput yang atau tanaman yang cepat pertumbuhannya. Jadi kalau Bapak Ibu rebung nggak punya, bonggol pisang sulit, kemudian cambah beli mahal, cari aja tanaman-tanaman. Kalau tadi kan di pembenah tanah, tanaman-tanaman yang tahan hidup. Kalau sekarang tanaman-tanaman yang cepat hidupnya, tumbuh aja. Baru kemarin Bapak Ibu dari lahan katakan ini tumbuhnya baru segitu. Begitu balik lagi 3 hari kok udah tinggi banget nih pohon dia. Nah itu berarti banyak mengandung hormon pertumbuhan. Nah itu Bapak Ibu bisa ambil tanaman-tanaman itu. Nah kalau kami sekarang kami contohkan hanya 1 saja. Mana bahannya Mas? Ya terus keluarin semua. Nah, di sini eceng gondok boleh, bisa ya. Kelor boleh. Pokoknya yang pertumbuhannya cepat. Atau kalau buat pakan tuh yang proteinnya tinggi. Kayak indigo pera gitu ya. Jadi kalau dipakan kan protein. Kalau di mana? Kalau di tanaman tumbuhan biasanya dia N-nya yang tinggi gitu ya. Nah, ini ada namanya laos, kunyit, tanaman-tanaman ini kita wakili dengan 1. Namanya ini bonggol pisang. Nah, jadi Bapak Ibu bikinnya nanti di mix jadi 1 ya. Itu konsep membuat JPT. Sekarang konsepnya membuat pungi. Apa pungi itu Bapak Ibu? Jadi kita membuat anti jamur biar tanaman kita bebas tidak terkena jamur gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari mana bahan alam yang bisa kita manfaatkannya? Masih ingat gak dulu kalau Laos ya? Waktu kita mbah-mbah kita waktu kita kecil dulu kalau ada cucunya yang kena penyakit PKK dikasih apa? Tahu penyakit PKK? Panu kadas kurap gitu ya. Itu biasanya disemprot pakai apa? Pakai bukan disemprot, digosok pakai kunyit ya. Nah kan itu luka ya, panas gitu. Nanti baru penutupnya itu adalah kunyit sebagai antibiotiknya supaya tidak ada masuk mikroba yang baru yang jahat masuk. Berarti membuat pungi ada 2 bahan utamanya, laos dan kunyit. Besarnya banyaknya nggak saya bacakan, di sini sudah ada. Bapak Ibu tinggal ngikuti saja ya. Ya, oke. Kemudian bikin insek. Apa insek itu? Anti hama supaya tidak dimakan ulat, serangga dan sebagainya. Kita ngambil bahannya di alam di mana? Cari tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Ya, nah, apa saja contohnya? Contohnya ada apa tuh? Di situ tuh ada lidah mertua atau Bapak Ibu ya. Itu jarang dimakan ulat, itu bisa dipakai. Lidah mertua dipakai. Pokoknya tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Bapak Ibu caranya gimana? Menjelang maghrib tuh ke lahan, biasanya kan ulat tuh keluar. Nah dia nggak makan apa tuh? Tanamannya nggak bolong-bolong, nggak dimakan ulat dan sebagainya. Semua jenis tanaman Bapak Ibu manfaatkan. Diambil menjadi bahan insek tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat.
Pak ternyata saya udah ambil kok masih dimakan juga. Minimal 4 jenisnya. Pertama adalah pahit. Berarti tanaman-tanaman yang pahit-pahitan. Apa saja contohnya? Brotowali, mahoni, apa lagi? Sambiloto, pare. Nah, itu nama pahit-pahitan. Yang kedua yang beracun. Contohnya apa beracun apa? Gadung. Kemudian tubo. Ada lagi namanya apa? Kecubung. Tahu kecubung ya? Nah, kecubung ya kan. Ada lagi contohnya tembakau. Nah, itu bisa dipakai ya. Tanaman-tanaman yang beracun itu untuk tuba boleh. Yang buat dia ngambil ikan tuh ya. Kemudian tanaman-tanaman yang beraroma. Contohnya apa? Kemangi, daun pandan, sereh gitu ya. Tanaman-tanaman yang wangi. Dan yang terakhir tanaman-tanaman yang pedas. Cabe, merica, ketumbar. Ya, yang pedas-pedas ya. Jahe. Nah, itu adalah awas. Omongan tetangga. Gibah nanti itu larinya. Bisa dipahami ya, 4 jenis ini. Nah, kami contohkan di sini beberapa tanaman yang tidak dimakan ulat, tapi sudah kami chopper. Nah, nggak kami sebutkan satu-satu. Yang jelas bahan JPT pungi insek itu dichopper dulu Bapak Ibu satu-satu, makin halus makin bagus. Kemudian karena ini bikinnya adalah kapasitas 12 liter, berarti yang saya jelaskan tadi pembenah tanah tinggal ngurangi saja semuanya kan. Bahan bakunya sama. Jadi sedangkan toplesnya yang dipakai ini toples ukuran 20 liter. 25 ini ya. Toplesnya ukuran 25 liter, tapi kita bikinnya kapasitas 12 liter. Karena bikin JPT pungi insek ini bahannya banyak. Kadang-kala 12 liter itu nggak cukup. Airnya belum masuk gitu kan. Maka kita pakai kapasitas yang 25 liter. Tapi rumusnya pakai yang 12 liter. Jadi bahannya dimasukin semua. Ada dedaknya ini 250 gram ya kan. Kemudian ditambahi dengan air secukupnya. Katalisnya katalis 4. Berapa? 5 liter ya? Ya, katalisnya 4. Udah ada namanya Mas Roni? Nah, ada keempat ya. Masing-masing meja udah kami siapkan. Ini untuk kelompok A, ini kelompok B, kemudian kelompok D, kelompok C sebelah sana. Dekat kamar mandi. Ya, D yang sana. Enggak apa-apa, D yang udah situ. C yang sebelah sana ya nanti ya, yang dekat kamar mandi misah. Mejanya spesial. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok D, yang sana mejanya kelompok C sana. Ada pertanyaan untuk JPT MIK? Cukup, oke. Kita lanjut KCL sekarang ya. Kalau lanjut nanti tinggal dipraktekkan. Kita bikin KCL dulu, diperhatikan dulu ya. Kalau KCL ini ada urutannya masukannya. Bahan utamanya KCL ini adalah cangkang telur. Nah, cangkang telur mengandung apa Bapak Ibu? Kalsium. Ternyata di fase pertumbuhan pun tanaman kita butuh kalsium sebenarnya, ya kan? Ya. Kemudian bahan yang kedua utamanya adalah karbit. Cangkang kerang boleh kalau nggak ada cangkang telur ya, cangkang-cangkangan, cangkang keong juga boleh. Ini karbit yang masih aktif ya. Karbit. Ya, Bapak Ibu ya, karbit. Kemudian garam grosok. Nah, kemudian dedak padi. Nah, KCL ini fungsinya apa? Halo, kita bikin KCL untuk apa? Untuk merangsang pembuahan. KCL itu singkatannya apa? Kalium klorida. Jadi ini dipakai di fase generatif. Kalau tadi yang JPT MIK kita pakai di fase vegetatif, fase pertumbuhan. Nah, ini fasenya fase generatif. Cara masukannya yang pertama, tolong dipahami adalah karbitnya dulu yang pertama masuk. Karbitnya dulu ya. Kemudian yang kedua kita masukkan cangkang telurnya. Nah, kemudian yang ketiga garam. Kemudian dedak. Nah, ya. Kemudian katalis mau dimasukkan langsung habis gak apa-apa. Katalisnya katalis 3, 5 liter ya, dimasukkan juga. Kemudian airnya di sini 7,5 liter, masukin dulu aja 2 liter gak apa-apa. Kenapa? Karena nanti akan kayak mendidih begitu Bapak Ibu. Tujuannya memang karbit di bawah, cangkang telur di atas, karena ketika kena air kan kayak mendidih. Nah, mendidihnya itu sebenarnya kita sedang memproses bagaimana kandungan kalsium yang ada di telur tadi terbakar tadi keluar oleh karbit tadi. Bisa dipahami ya? Nah, nanti setelah mendidihnya habis, biarkan dulu sampai habis
ya. Setelah habis baru ditambahi airnya kekurangannya tadi. Bisa dipahami? Kemudian diaduk, setelah diaduk dikasih aerator. Sama JPT juga dikasih aerator. Ini aeratornya ya. Nah, ini contoh aja. Nah, dikasih aerator begini, colokin ya. Bisa dipahami? Terbuka, fermentasinya semua terbuka ya. Sama JPT mic juga tadi dikasih aerator ya, difungsikan. Ya, tanya dulu. Kemarin ada kawan yang sudah buat, maksudnya karbit dimasukin dulu, itu terbakar Pak. Gimana kalau dikasih air dikit dulu, biar itunya nggak meleleh? Apanya? Wadahnya, tempatnya. Bakar kemarin katanya ada yang praktek. Oh, kita belum pernah terbakar begitu ya? Belum pernah. Kebanyakan paling. Rumusnya nggak sesuai. Iya. Biasanya enggak. Kalau udah bahan-bahan semua masuk, air, katalis masuk, enggak aman. Aman-aman saja tuh. Sudah 38 angkatan aman. Berarti bahannya kebanyakan. Mestinya di sini kalau yang 120 liter kan setengah kilo. Bisa jadi 1 kilo gitu. Bisa jadi 2 kilo ya. Oke. Itu airnya yang 2 liter pertama nggak masalah dikasih belakangan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Memang tujuannya supaya mendidih gini. Atau Ya. air dulu baru karbit. Nggak, airnya belakangan setelah bahan masuk semua. Urutannya tadi, pertama karbit, kemudian yang kedua cangkang telur, kemudian garam grosok, kemudian dedak, kemudian katalis dimasukkan. Habis itu dikasih airnya separuh dulu. Airnya kan 7,5 liter. Ambil aja 2 liter dulu, biar memicu tumbuhnya reaksi karbit tadi. Nanti dulu ngaduknya, setelah proses selesai, mendidihnya baru ditambahin lagi air, diaduk. Gitu ya. Jelas, bisa dipahami? Hah? Ya, airnya terakhir nanti ya. Jelas untuk KCL? Terbuka semua, fermentasi pupuk terbuka semua. Nanti kecuali urea sama horti. Ya. Pembenahan tanah sudah saya jelaskan ya? Nggak usah. Kemudian pembuatan pupuk padat dan urea gini Bapak Ibu ya, pupuk padat dan urea. Urea ini pupuk kompos padat ya. Kompos ini kita nama lain dari urea sebenarnya ya. Karena kalau kita nyebut urea Ya. banyak yang wah, banyak yang kurang gitu ya. Kayaknya kok kayak perusahaan besar gitu ya bikin urea gitu. Ayo kita nyebutnya kompos padat maupun cair. Kapasitas tongnya Bapak Ibu yang di sana nanti yang di lapangan tadi ya, di parkiran tadi itu kan udah ada 4 tempat tuh ya, ada 4 lokasi untuk kelompok A, B, C, D. Nah, itu kapasitas tongnya yang pakai drum biru yang 200 liter. Ya, bukan nggak ada di sini. Ya, lebih tinggi. Di tempat parkiran tadi, Pak. Ini prinsipnya aja dipahami. Untuk membuat urea berarti kan yang ditinggikan kandungan N. Kita ngambilnya dari mana kandungan N? Kohe, ayam pedaging, dan petelur. Perbandingannya kan 4:1. Kalau kohe ayam pedagingnya 4 karung, petelurnya 1 karung. Biasanya standarnya per karungnya itu 30 kilo Bapak Ibu. Nah, karena kita bikinnya pakai drum biru, kalau kita paksakan 30 kilo 4:1 berarti 4 kali 30 120 kilo, petelur-petelurnya 1 karung 30 150 kilo enggak masuk. Enggak cukup. Maka kita rubah, tetap hitungannya per karung, tapi per karungnya beratnya 15 kilo. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Karena untuk apa? Untuk menentukan jumlah airnya. Kalau kita pahami gitu. Nah, jadi kotoran ayam petelurnya 15 kilo sama dengan 1 karung kan? Ya. Kemudian kotoran ayam pedagingnya 60 kilo sama dengan 4 karung gitu ya. Urin sapinya 4 liter, urin kambingnya 1 liter. Cara masukannya apa dulu? Masukannya adalah kohe ayam pedaging dulu paling bawah, kemudian ditimpa dengan kohe ayam petelur. Kemudian disiram sama urin sapi 4 liter, kemudian urin kambing 1 liter. Kemudian dimasukkan katalis berapa? 1 sebanyak 5 liter. Disiramkan juga. Terakhir airnya. Nah, menentukan airnya ini yang agak Bapak Ibu banyak yang bingung. Ini rumusnya. Lihat dulu kondisi kohenya. Kalau kohenya basah, biasanya per karung 10 liter airnya. Bisa air cucian beras atau air-air yang kita sebutkan di kelas tadi ya. Kalau kondisi kohenya kering, biasanya airnya berapa liter? 15 liter.
Nah, karena ini kita ngambil separohnya per karung, berarti kita airnya juga separohnya. Kalau basah berarti berapa liter? 5, harusnya 10 liter. Kalau kering berapa? 7,5, seharusnya 15 liter. Jadi ketemu kok ayam pedagingnya kering, berarti 4 karung. 4 karung kali 7,5 liter gitu ya. Ya, kalau petelurnya basah kali 5 liter. Dijumlahkan 7,5 kali 4 tambah tadi. Itulah menentukan jumlah airnya. Ya, ini tanpa diaduk, biarkan aja ditusuk-tusuk aja biar turun rata. Kemudian ditutup rapat. Fermentasinya tertutup rapat kalau ini. Biarkan 14 hari, hari ke-15 Bapak Ibu tinggal dipanen. Jadi sudah kami siapkan, drumnya itu udah dikasih kerannya Bapak Ibu. Paling bawah tuh udah kita bolongin, udah kita kasih keran untuk ngambil cairnya. Nanti Bapak Ibu dapatnya 2, padat dan cairnya. Bisa dipahami? Padatnya dapat berapa karung? Ya tetap 5 karung kali 15 kilo. Cairnya dapat berapa liter? Cairnya Bapak Ibu biasanya dapatnya itu antara jumlah katalisnya paling lebih sedikit saja. Katalisnya kan tadi pakai 5 liter ya. Paling dapatnya antara 5 liter sampai 10 liter. Kalau dapatnya pas 5 liter, walaupun Bapak Ibu tambahin air banyak tadi, karena kan terserap di sekamnya dia. Berarti aplikasinya 1:10. Tapi kalau dia dapatnya 20 liter, 10 liter, berarti 2:10 liter gitu. Bisa dipahami jelas? Oke. Kemudian pupuk horti, sekarang terakhir sebelum Bapak Ibu praktek. Pupuk horti ini kapasitasnya sama, kita pakai yang 200 liter drumnya. Cuman bedanya, drumnya ini kita bobok atasnya itu kita bolongi, kita bikin para-para. Jadi para-paranya dari tutup drum itu sendiri. Bedanya antara horti dengan urea di para-para salah satunya. Kalau urea tanpa pakai para-para itu dari bambu itu Pak, untuk saringan. Anjang-anjang boleh ya. Nah kalau horti pakai para-para atau pakai saringan. Karena proses fermentasinya aerob dan anaerob. Kalau tadi kan tertutup semua, kalau yang urea. Kalau horti, aerob dan anaerob. Horti itu untuk apa? Tanaman-tanaman berbuah, jagung, tomat, terong, timun, pokoknya yang berbuah ya, mangga, jeruk, alpukat, kemudian apa? Sawit, itu tanaman-tanaman yang berbuah. Nah, kalau ini standar semua, sesuai per karungnya 30 kilo. Yang kita buat di sini rumusnya adalah 122. 122 itu kotoran ayam pedagingnya 1 karung, kotoran kambingnya 2 karung atau 60 kilo, kotoran sapinya 60 kilo. 122. Berarti NPK-nya ini NPK tidak seimbang. Karena N-nya cuman 1 karung. Nah, Bapak Ibu bisa bikin di tempat masing-masing. Pak, saya bikin NPK lengkap dan seimbang. Berarti bisa 222. 2 kotoran ayam, 2 kotoran kambing dan 2 kotoran sapi. Bisa begitu ya? Nah, rata-rata di 30 kilo ini standar kalau yang ini. Ya. Nah, cara masukannya bagaimana? Katalisnya katalis 5, garam grosoknya 1 kilo. Cara masukannya gimana? Nah, kalau kohoi ayam pedagingnya ada, Bapak Ibu, maka yang pertama dimasukkan itu di atas para-para itu adalah kohoi ayam pedaging. Kemudian urutan kedua kohoi kambing. Urutan ketiga kohoi sapi. Baru dikasih garam grosok, ditaburkan, kemudian disiram sama katalis 5. Ya 5 liter, sisanya adalah air. Cara ngitung airnya tadi seperti itu. Ya, kalau kering dia 15 liter per karung, kalau basah 10 liter per karung. Kalau ini enggak separohnya airnya, karena apa? Full 30 kilo per karungnya. Jelas? 1 kilo, 1% ya. 1% dari jumlah berat semuanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Proses fermentasinya setelah masuk semua bahan, ditutup rapat. Besok paginya Bapak Ibu buka lagi tutupnya, kan terbuka tuh. Diambil airnya. Diambil kerannya, kan ada kerannya tuh, diambilnya. Disiramkan lagi ke bahan tadi. Ditutup lagi. Sorenya juga begitu, dibuka lagi tutupnya, kemudian diambil lagi airnya, disiramkan lagi selama 14 hari. Pagi sore diambil airnya, disiramkan lagi. Jadi fermentasinya horti agak ada kerjaan ya. Kalau urea kan dibiarkan saja tinggal panen. Kalau ini 2 kali. Kenapa? Karena semua bahannya kohe.
Kalau tadi yang urea bahannya yang kohe hanya ayam saja, ya. Sedangkan urinnya sapinya pakai urin, kambingnya juga pakai urin. Jelas yang dua ini? Monggo tanya Pak. Jadi atau enggak jadi itu bedanya di apa Pak? Ini sudah jadi atau ini enggak jadi? Jadi di proses urea itu biasanya hari ketiga keempat tuh panasnya makin tinggi. Boleh dirasakan seperti ini kalau panasnya makin tinggi, bahkan kalau kita coba itu telur aja bisa matang di usia ke 6, 7 hari, 9 hari itu Bapak Ibu. Karena panasnya sampai 80 derajat. Kemudian ketika turun dia mau ke 14 hari turun. Biasanya ada jamur-jamur putih yang tumbuh. Ya, jamur putih, bahkan banyak yang binatang-binatang keluar seperti maggot segala macam. Kalau udah dingin tuh dia muncul lagi. Ya, itu tanda cirinya jadi seperti itu, agak kehitam-hitaman, Mbak, gitu ya. Kemudian airnya juga tidak terlalu bau. Sama di horti juga begitu, sama. Prinsipnya seperti itu. Monggo, ada lagi yang tanya? Ada contohnya nanti yang udah jadi, Pak. Contoh yang udah jadi. Ada Mas? Ya nanti diambilkan ya, nanti diambilkan. Oh di sana ya, contoh jadi di sana ya. Oh ya nanti. Di tongnya masing-masing, ada di tongnya masing-masing. Ya. Ini urea cair ini urea cair. Oh, urea cair ya. Ya Pak. Apanya? Perlu diaduk. Nggak usah, nggak ada. Diambil airnya aja disiramkan. Iya. Nggak usah dimasuk-masuk. Ini urea cair ini ya. Oke Bapak Ibu, karena ini mau hujan, kita prakteknya yang di lapangan dulu ya. Nanti baru ke sini ke masing-masing. Artinya hujan ya. Terakhir untuk penyemaian nanti akan dijelaskan oleh Mas Oni, karena setelah itu Bapak Ibu juga membuat cara penyemaian. Agak singkat aja Mas ya. Ini tadi pakai pesannya untuk singkat saja. Jadi langsung saja kita praktekkan bagaimana cara kita menyemai atau membuat bibit yang akan kita tanam. Ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan. Tentunya untuk mengawali yaitu tempat atau wadah yang untuk penyemaian. Salah satunya di kami ini sudah kami sediakan yaitu tray seperti ini. Bapak Ibu bisa nanti di rumah tidak harus pakai tray, bisa pakai botol bukan kotak, bikin kotak aja pakai kayu apa. Yang penting itu nanti fungsinya untuk tempat tanah. Ya. Tempat telur, yang penting bisa diatur Pak, bisa Pak. Jadi bahannya salah satunya tray. Yang kedua yaitu ada media. Medianya yaitu ada 3 macam media. Yang pertama tanah lokal, yang kedua arang sekam atau abu sekam, yang ketiga kompos padat atau pupuk padat. Jadi tiga-tiganya itu ukurannya 1:1 antara 3 macam tadi 1:1. Ketiga-tiganya dicampur diaduk sampai rata. Setelah tiga-tiganya sudah diaduk sampai rata, baru kita kayak. Dikayak kita ambil yang halus saja, yang seperti ini. Yang kita ambil yang halus, ya, untuk penyemaian yang halus. Setelah nanti sudah kita kayak seperti ini, baru kita taburkan, kita masukkan ke tempat tray seperti ini. Kita masukkan, kita mau sampai penuh, tidak usah dipadatkan. Jadi cukup kita masukkan saja. Setelah kita masukkan tanah yang sudah disiapkan tadi, baru disemprot. Semprot pakai air seperti ini, nanti semprot sampai basah. Jadi penyemprotannya, airnya ini dipastikan tanah yang ada di media itu basah sampai bawah. Diusahakan dipastikan basah sampai bawah. Setelah nanti sudah basah, dipastikan basah, baru kita cetak lubangnya. Mencetak lubang ini bisa pakai jari, bisa pakai alat apa pun bisa, atau pakai ini lawannya ini nanti bisa dicetak pakai ini juga bisa. Setelah sudah terbentuk atau tercetak lubang, baru kita proses menaruh benih di tempat yang tadi Bapak Ibu buat. Dari kami memang banyak tahapan-tahapan sesuai SOP. Jadi untuk menanam atau menaruh benih ini biasanya kita taruh di tangan. Ya, pada umumnya kita taruh di tangan. Jadi kita usahakan tanah kita yang untuk menaruh benih atau seperti ini, diusahakan tangan kita dalam keadaan kering. Kenapa harus dalam keadaan kering? Karena nanti kalau dalam keadaan basah kena air, benih yang kita tumpahkan, kita taruh tangan kita, kalau ada sisa, nanti kita masukkan ke tempat lagi akan jamur. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, maka kalau nanti untuk menaruh benih kita mengeluarkan dari tempatnya,
kita cukup kita lakukan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Setelah nanti kita masukkan satu persatu, baru nanti kita tutup seperti ini. Tadi kan sudah dilubangi, terus kita masukkan benih ini satu persatu, kita tutup. Nah, kita tutup seperti ini. Kenapa kita tutup? Karena biar kelembapannya awet atau tetap lembab. Tetapi tiap hari harus kita cek kondisi tanahnya. Jadi tiap hari kita cek, kalau memang dalam keadaan kering kita semprot. Nyemprotnya pun jangan terlalu tekanan jangan terlalu keras, seperti embun saja. Karena kalau terlalu keras nanti resikonya tanahnya akan menutup benih yang kita tanam tadi. Jadi untuk masing-masing benih ini tidak sama pertumbuhannya, rata-rata di atas 3 hari, bahkan ada juga yang 3 minggu. Jadi tiap benih tidak sama proses pertumbuhannya. Nanti setelah beberapa hari, setelah ini tadi kita masukkan benihnya, tidak perlu diuruk Pak ya, tetap terbuka, dan tidak usah diuruk dengan tanah. Kita tutup, kita tunggu beberapa hari. Setelah nanti sudah tumbuh kecambah, baru kita buka. Seterusnya, jadi kita buka biar terkena cahaya matahari, tapi tidak boleh dijemur. Makanya kalau Bapak Ibu mau membuat penyemaian, diusahakan ada atapnya. Jadi untuk cahaya matahari cukup, yang penting kena sinar matahari, jangan dijemur. Ya, yang penting kena cahaya matahari. Setelah sinar matahari nanti akan tumbuh seperti ini. Nah, tumbuh seperti ini, otomatis Bapak juga ada perawatan lagi. Makanya ini memang untuk penyemaian harus memang banyak waktu, bisa menyita waktu, harus telaten dan sabar. Setelah tumbuh seperti ini, otomatis Bapak ini kan ada lubang Pak, terlalu lebar. Untuk mengantisipasi supaya tanaman ini tetap tegak lurus, kita uruk pakai tanah sekitarnya. Kita uruk, kalau bisa diluruskan, diberdirikan, dipegang, diuruk di sekitarnya, biar nanti kondisi lurus dan akarnya sudah tertutup tanah. Jadi seperti Bapak, terus setiap hari kita cek dulu, kita semprot, kita rawat, kita semprot Jet PT biar pertumbuhannya bagus. Jadi ini prosesnya. Ini Pak, Bapak Ibu mudah bisa dipahami dan bisa praktekkan. Ini keburu hujan, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertani bersama Bayu Sehat Mandiri, kembangkan diri untuk membangun negeri. Mulailah dari yang ada, janganlah mengada-ada. Jalani dengan ikhlas dan bahagia, agar sehat bersama keluarga. Petani BSF.